Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Izinkan hari ini saya memaparkan tugas 1.1.J kesimpulan dan refleksi modul 1.1 koneksi antar materi. Perkenalkan saya Hudaini, PGP angkatan 11, kelas 11.85, instansi SD Negeri Kutekering, Kabupaten Bener Meriah. Perkenalkan pendamping pendidikan guru penggerak saya, fasilitator dengan Bapak Muhammad Yasir, SPD MM, pengajar praktik dengan Ibu Lisa Wahyuni, SPD. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center dalam pembelajaran. Saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Pada hal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik. Keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan dan mereka hanya diam. Kelima, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran, yang pertama, merubah pemikiran bahwasanya guru bukanlah satu-satunya sumber dalam belajar. Siswa dapat belajar dari sumber manapun. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik, baik dalam menggali pengetahuan, menganalisa, ataupun dalam menciptakan proyek. Yang ketiga, menghargai setiap karakter peserta didik. Perubahan perilaku, yang pertama, mengemas pembelajaran yang lebih menarik, variatif, dan menyenangkan. Kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih proyek yang sesuai dengan metode belajarnya. Tiga, menghargai dan mencermati perbedaan model belajar peserta didik. Setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku yang saya alami adalah yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar dan dari mana sumber tersebut yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, akan mendorong siswa menjadi lebih aktif karena siswa terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Ketiga, lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Mereka terlahir berbeda pada setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Adapun perubahan perilaku yang saya alami yaitu pertama, guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat bakat dan kreativitas masing-masing. Tiga, lebih cermat memilih bakat anak melalui observasi wawancara dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara,
Penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan pada era digitalisasi ini, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini sebagai seorang guru, saya berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat mengeksplorasi atas pengetahuannya, agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Keempat, memberikan pembelajaran yang mengutamakan aspek karakter dan budi pekerti. Kultur dan iklim sekolah yang baik akan selalu saya contohkan serta teladankan kepada siswa, tentang bagaimana mereka bersikap dan mengelola emosi mereka agar dapat menstimulasi menjadi pribadi yang lebih baik. Kelima, tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Sebagai guru berperan sebagai pamong dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan, pendidikan adalah menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam mereka. 2. Pendidikan bukan sebatas materi akademis, namun juga harus diperkuat dengan penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. 3. Pendidikan sejatinya adalah berhamba, menuntun dan melayani peserta didik. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu bahwa dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada peserta didik, menuntun, dan melayani. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.